Pekanbaru dalam perkara terdakwa atas nama Muhammad Syahrir dibuka dan sidang yang terbuka umum. Saudara terdakwa, apakah saudara berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Ya, sesuai berita acara persidangan hari ini adalah saksi. Pak Suwartono tadi menjabat sebagai Direktur Manajer Umum PT Murniwood Indah Industri. Betul. Anak perusahaan dari First Resources. Iya, Pak. Ada berapa perusahaan Pak First Resources ini? First Resources Group ada beberapa perusahaan, ada di kalau jumlahnya disebut satu lebih baik boleh. Saya sebutkan aja di sini. Iya. PAP. PT Riau Agung Karya Abadi. Iya, betul. Ada Inti Sawit. Iya. Inti Sari Raya. Iya. Dan Sejati Surya Plantation. Betul. Surya Dumai Agrindo. Iya. Surya Tama Riau. Iya. Subur Harum Makmur dan Siliandra Perkasa. Iya, betul. Pernah bertemu dengan terdakwa Pak? Tadi saudara sudah menjelaskan ya, bertemu dengan Muhammad Syahrir di ruangan Takandil. Oh iya. Yang pendapat mengenai SHM tadi. Iya, betul, Pak. 2021 bertemu lagi dengan Muhammad Syahrir permasalahan Petamida PT Surya Inti Sari Raya di ruangan Takandil Riau. Iya, ini sama-sama dengan kami terkait, Pak. Ini beda perusahaan ya Pak? Beda perusahaan. Iya, dalam perjalanan First perusahaan. Resources gitu. Iya, betul, Pak. Kemudian pertemuan lainnya sudah tidak ingat lagi. Pertemuan lainnya yang mana lagi Pak? Ya, pembahasan keteknisan gitu, Pak, yang bersama-sama kami terkait. Kan ada isu gabung yang kita bahas detailnya. Karena peta gabung itu, Pak, pada saat dibuat peta bidang itu versi PIP-nya mungkin nomor 11 misalnya, Pak ya. Kemudian pada saat mulai proses terjadi perubahan PIP sehingga ada detail-detail tertentu yang bisa diperbaiki gitu, Pak. Biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan HGU PT Riau Agung Karya Abadi dan penyediaan snack atau konsumsi untuk pelaksanaan ekspos di BPN Riau. Oh, tidak ada. Oh, snack konsumsi ya kita sediakan itu. Selain itu ada lagi yang dikeluarkan? Oh, tidak ada, Pak. Uang lelah untuk Tidak tenaga? ada, Pak. Tidak ada. Penyediaan snack konsumsi untuk pemeriksaan panitia lapangan D. Oh iya, itu karena memang akomodasi transportasi itu kan kita ini kan. Transportasi termasuk Iya. sewa sarana dan prasarana untuk pemeriksaan lapangan. Iya, betul, Pak. Biaya terkait untuk pelayaran biaya SPS pengurusan HGU ya. Iya, Pak. Rencana pengeluaran siapa yang buat Pak? Rencana pengeluaran tim kita lah siapkan itu apa saja yang diperlukan. Waktu 8 waktu itu kan COVID ya, jadi ada sewa tenda lah, konsumsi, penyiapan tenaga, caji dan sebagainya kan. Terus pembenahan patok-patok, catnya mungkin kurang gitu. Ini saudara menyebutkan di BAP nomor 11 bahwa mekanisme pengajuan kebutuhan anggaran dalam rangka permohonan HGU PT Riau Agung Karya Abadi dilakukan dengan cara membuat rencana pengeluaran dibuat tim bagian perizinan yang ditandatangani oleh saya sendiri. Betul? Ya, ditandatangani pengajuan memang saya. Habis itu kan ke atasan, Pak. Saudara AP. Iya. Kemudian diajukan Tahun 2020 saudara Sabta, Pak. Sabta. Kemudian diajukan Coba langsung dikonfirmasi terkait dengan dakwaan Bapak di halaman 15 poin terakhir. Suwartono terkait pengurusan perpanjangan HGU First Resource Group ada memberikan sejumlah uang. Ada memberikan sejumlah uang atau fasilitas kepada terdakwa Pak? Oh, tidak, Pak. 15 juta rupiah. Ini saudara menyebutkan di BAP nomor 20. Ditanyakan kepada saudara apakah saudara mengetahui terkait pihak perusahaan pernah memberikan sesuatu baik berupa fasilitas atau uang atau barang lainnya kepada saudara Muhammad Syahrir ataupun pihak BPN Riau lainnya. Saudara menjawab bahwa saya pernah mengetahui terkait pihak perusahaan pernah memberikan sesuatu baik berupa fasilitas atau uang atau barang lainnya kepada saudara Muhammad Syahrir ataupun pihak BPN Riau lainnya sebagai berikut: biaya sewa Fortuner FRZ selama 10 hari senilai 15 juta untuk kebutuhan transportasi saudara Muhammad Syahrir ke Palembang. Oh, jadi waktu itu, Pak, Jawab aja benar atau tidak itu. oh benar, Pak. Benar. Ya. Itu dikeluarkan dari uang perusahaan. Sebagai faktor pengganti mobil Fortuner VRZ, Pak, karena di kantor kami tidak ada mobil itu. Memang ada ya, keluarkan saudara membeli rental gitu. Iya, atas ini perusahaan, Pak, jadi meneruskan. Lanjut. Dua, bantuan uang untuk pembelian sapi kurban sebanyak 3 kali pada tahun 2020, 2021, 2022 dengan nilai masing-masing saksi sekitar 18 juta yang totalnya adalah 54 juta yang saksi berikan kepada panitia kurban yang salah satunya saudara Rajab di bidang sengketa. Ya, itu atas permintaan dari kami, Pak, untuk. Nah, Bapak cuma menjawab benar atau salah. Benar. Bantuan uang untuk kegiatan Hatandru sekitar 15 juta pada tahun 2019 dan 2022 yang totalnya 30 juta yang saya berikan kepada Umar Fatoni sebagai panitia. Hatandru Hari Tanah
Hari ulang tahun agraria. Hari tanah tata ruang. Hari ulang tahun agraria. Iya. Ada benar 15 juta memberikan? Iya. Iya. Jadi pada tahun Bapak sebentar. Kenapa Bapak ragu-ragu menjawab? Kan kadang-kadang kan Bapak maju sini. Iya Pak. Silakan Pak Jaksa, Pak Penasihat Hukum. Ini tanda tangan saudara. Iya betul Pak. Lalu kenapa saudara ragu menjawab? Oh tidak ragu Pak. Tidak usah ragu-ragu Pak. Iya Pak. Baik Pak. Silakan duduk Pak. Belum dilanjutkan, makanya saya tanya tadi, kecuali saudara mencabut, mau dicabut kayak si keterangan ini. Baik. Hah? Tidak Pak. Lanjutkan, jaksa penuntut. 30 juta di rumah tangguh ya 2019 dan 2022 masing-masing 15 juta. Antara ya. Pinjaman unit mobil Toyota Fortuner selama 2 hari. Kita tahun 2019 kepada Saleh Mardani, habis pengukuran terkait kunjungan Dirjen Kementerian ATR BPN. Iya Pak. Kunjungan kemana dirjennya Pak? Oh kunjungan saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Iya. Tapi ada permintaan dari Saleh Ya, Mardani permintaan. untuk pinjam Toyota Fortuner. Ya tapi rasanya nggak terrealisasi karena permintaan hari Sabtu ya gitu, nggak susah kita ini. Terus saudara kirimkan uang saja. Tidak. Tidak terrealisasi atau ada? Tidak, rasanya tidak terrealisasi seingat saya. Tidak terrealisasi. Ya kemudian saya di luar kota pula waktu beliau. Kalau tidak terrealisasi, saudara lebih cenderung disebut sini tidak terrealisasi atau tidak tahu kalau saudara di luar kota? Jadi kasih catatannya. Coba saudara pikirkan dulu. Ini tidak terrealisasi atau saudara tidak tahu? Saya tidak tahu, saya di luar kota. Catat di situ tidak tahu poin 4. Lanjut Pak, poin 5. Pengadaan 5 laptop dan 2 printer besar dengan total sekitar 70 juta pada akhir tahun 2020 yang dilakukan penyerahan di BPN Kanwil Riau yang dilakukan oleh saudara Muhammad Sarif kepada Kanwil BPN Riau kepada Kakantah Dumai saudara Robert. Iya betul, Robert. Ya, betul. Ya, betul. Dan pengadaan lemari untuk berkas sekitar 7 juta untuk bidang 2 BPN Kanwil Riau. Iya betul. Ini untuk pengurusan perpanjangan AGU ya Pak? Oh tidak juga Tidak, Pak. maksudnya Tidak, diberikan kayak pengurusan. begini Pak Jaksa. Tujuan pemberian ini apa? Permintaan Pak. Jadi, Permintaan, permintaan. ya, permintaan. Oke. Dari sisi saudara ini supaya apa yang dilakukan oleh yang meminta itu? Selanjutnya majelis Silakan. kepada saksi Ahmad Fahmi. Ya, baik. Di sini saksi selaku karyawan swasta atau legal PT Eka Dura Indonesia ya. Betul. Ini saya singkat aja PT EDI gitu ya. Iya. Cepat ya. Oke, baik. Saya langsung aja saksi selaku legal ya. Iya. PT EDI ini bergerak di bidang apa? Bangunan kelapa sawit dan penyanyi malam. Apakah kemudian saksi bertemu dengan Pak Sarif? Iya. Iya. Iya, langsung saya tahu. Baik. Kapan pertama kali saksi bertemu dengan Pak Sarif dan di mana? Kembali juga setelah saya bertemu dengan Pak Umar Fatoni, saya diarahkan untuk menanyakan langsung ke Pak Sahril. Jadi saya langsung turun ke bawah, dan orangnya di bawah. Saya jumpa Pak Teguh di situ. Setelah Pak Judan, saya tanya, Pak, saya mau ini mau menyampaikan ke kepada Nagiru. Akhirnya diarahkan ke Pak Kanwil. Ini kalau di BAP saksi nomor 9 ini waktunya pertama kali bertemu tadi itu di hari Kamis 8 Juli 2021 ya. Iya. Ketemu Pak Fatoni, kemudian ada ajudannya Pak Muhammad Teguh yang mengarahkan. Iya, Pak Teguh. Oke, Iya. kemudian akhirnya saksi masuk ke ruangannya Pak Sarif gitu. Iya. Ya, baik. Apa yang kemudian dikomunikasikan dengan Pak Sarif di pertemuan itu? Dan ada siapa saja? Di ruangan cuma dua, saya dan Pak Kanwil. Jadi di situ saya sampaikan terkait permohonan saya dari PT Kanwil dan wakaf Kanwil. Akhirnya beliau ke meja ambil kertas, dituliskan di situ nama. Terus dia bilang, oh iya, beliau bilang ini yang harus kamu penuhi untuk proses di Kanwil. Ini yang harus kamu penuhi untuk Iya. proses perpanjangan Perpanjangan HGI PT EDI di Kanwil ini tidak ada saksi nomor 9. Iya, Itu benar ya? Iya, betul. Kemudian apa respon dari saksi? Saya tanya ini di mana Pak? Terus dia jawab, saya bilang ini 5 juta, enggak ini 5 M. Tuh, saya langsung beralasan ini kan kita ada lengkap, kita sudah lengkap, terus semuanya sudah kita penuhi, kita ada CSA, kita ada plasma, terusnya apalagi udah kamu sampaikan aja dalam pimpinan gitu. Ini BAP saksi juga masih nomor 9 ya? Iya. Pas saksi tanya ini untuk apa Pak? Kemudian Pak Sarif menjawab ini untuk internal saya pengurusan HGU. Iya. Kemudian saksi tadi bilang lagi sudah lengkap, sudah segala macam tadi dah. Bagaimana? Kemudian saksi ada menyampaikan bagaimana kalau tidak saya bayar Pak? Oh iya, iya seperti itu. Dan apa jawabannya? Enggak akan diproses. Ya, tidak akan proses ya. Kamu sampaikan
Kemudian setelah itu apa yang saksi lakukan setelah mendapat penyampaian seperti itu? Saya keluar terus saya telepon pimpinan, saya izin sampaikan ini mau ke Jakarta melaporkan hasil pertemuan. Dia bilang di jamnya kamu ke Jakarta aja ya. Gitu. Kemudian saksi sampaikan ke Jakarta, ketemu siapa? Ketemu pimpinan Pak Benny Putus. Kuto tadi ya. Iya. Kemudian saksi sampaikan ada permintaan tadi ya, Iya. untuk perpanjangan dulu. Nah, Iya. apa respon dari Pak Benediktus Kuto selaku pimpinan? Dari pimpinan menolak permintaan tersebut dengan alasan memang kita sebelumnya tidak pernah melakukan biaya tersebut, memang tidak ada pos terkait permintaan tersebut. Kemudian setelah itu ada lagi, setelah ada itu saksi kemudian bertemu lagi dengan Pak terdakwa Muhammad Syahrir. Iya. Ya, apa tujuannya waktu itu? Menyampaikan apa yang jawaban dari pimpinan. Menolak itu ya. Iya. Kemudian apa penyampaian dari Pak Muhammad Syahrir? Beliau langsung menurunkan jumlah permintaan dari 5 ke 3,5. Ini kalimatnya di BAP masih nomor 9 di poin 2 ya, ini tanggal 15 Juli 2021 di ruang kerja kami Riau ya. Muhammad Syahrir menyampaikan 3,5 M aja kalau sampaikan ke pimpinan kamu. Iya. Dan respon saksi seperti apa? Ya saya sampaikan aja. Dan balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Tanggal 19 Juli saksi balik lagi. Iya. Kemudian menyampaikan ada permintaan 3,5 miliar untuk pengurusan hajiu ya. Iya. Kemudian apa respon dari Pak Benediktus Kuto ini? Ya, sama seperti sebelumnya ditolak lagi dan dia ada sedikit menyampaikan bahwa sebenarnya kondisi pada waktu itu kan kondisi COVID, banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang. Maaf. Jadi memang tidak ada dana untuk penggunaan tersebut. Dia masih belum bisa penuhi. Iya. Kemudian ada lagi saksi bertemu lagi dengan Pak Syahrir. Iya. Yang lagi datang Dari lagi, ya. karena ruang kerjanya lagi ya. Iya sama. Itu di tanggal ini pertemuan ketiga berarti ya. Di tanggal Iya. 22 Juli 2021 masih di atas nomor 9. Iya. Kemudian apa komunikasinya di saat itu? Jadi beliau saya menyampaikan dari penolakan yang kedua kalinya ya, terus beliau sampaikan ya udah ini yang terakhir, kamu sampaikan aja 2,5 ini untuk mulai proses perpanjangan haji ini. Nah, kamu kan tidak ada masalah apa, bukan masalah, klaim sepihak itu kan dari Narajo. Kalau kamu nggak ini ya saya kembalikan bikin surat apa kekurangan, kembalikan ke kakak seperti itu. Saksi Indra Gunawan. Saksi Indra Gunawan bertugas sebagai General Manager PT ADI, Pak. Iya. PT ADI ini bergerak di bidang apa, Pak? Kebunan, Pak. Perkebunan sawit. Itu di kabupaten mana, Pak? Pelalawan. Kabupaten mana? Pelalawan. Kabupaten Pelalawan. Kemudian ada tidak PT ADI mengurus perpanjangan HGU dengan PT Riau? Belum, Pak. Belum. Kalau selain PT ADI, saudara menjadi General Manager di PT apa? Saya di PT ADI tapi ditugaskan waktu itu untuk membantu mengurus HGU di PT Safari Riau. Di PT Safari Riau, PT Safari Riau dan PT ADI ini sama satu grup. Bisa dibilang seperti itu, Pak. Nah, saudara ini menjadi General Managernya di PT ADI atau di PT Safari Riau? ADI. Di PT ADI. Kalau di PT Safari Riau, jabatan saudara? Ya, kalau secara SK nggak ada lagi di sana, cuma membantu dikuasakan untuk membantu HGU. Dikuasakan. Siapa yang menguasakan saudara untuk mengurus perpanjangan HGU PT Safari Riau? Itu dari Direktur PT Safari Riau, Pak Sipa Ganis. Pak siapa? Sipa Ganis. Pak Sipa Ganis. Ganis. Sipa Ganis. Ya. Kapan itu, Pak? Dimulai pengurusan perpanjangan HGU PT Safari Riau? Bukan perpanjangan tapi HGU baru, Pak. HGU baru. Iya. Ya. Kapan mulai diurusnya? April 2021. April 2021. Nah, saudara pada saat mengurus itu pertama siapa yang saudara temui, pihak di BPN Kampar atau di langsung ke Kanwil? Ya. Di Pelalawan atau di Kanwil? Ya, waktu itu saya diminta daripada HO, ini HGU Safari sudah bisa dicoba dimulai. Nah, kemudian saya diarahkan untuk berjumpa dengan
ke Kanwil. Cak Kanwil siapa pada saat itu? Waktu itu saya ditugaskan untuk menjumpai Pak Kanwil, Pak Kanwil. Iya, siapa namanya? Pak Sahrir. Pak Sahrir. Kenapa saya disuruh ke sana? Karena memang lahan ini bukan besar, tapi sudah di atas 1.000 Pak, 1.300. Jadi kemudian ke saksi Siska, Ibu Siska. Saksi Ibu Siska sebagai notaris atau PPAT ya? Iya Pak. Ya, mohon mic-nya di perdekat. Notaris atau PPAT wilayah kerjanya di mana? Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar. Saudara kenal dengan terdakwa Lukman Syahrir? Kenal hanya setahun dia kakak beliau. Kenal. Kemudian saudara tahu ajudannya saudara Teguh? Kenal. Yang kenal terhadap, ceritakan sehingga saudara mengenal saudara Muhammad Syahrir. Saya kenal sama Teguh sebagai ajudan Muhammad Syahrir. Itu aja. Itu kenal, berarti kenal Teguh. Saya kenalnya sama Teguh. Ya. Kenalnya sama Teguh. Iya. Ya. Ceritakan awal mulanya bisa bertemu dengan Pak Syahrir. Pertama Teguh kan minta pinjaman untuk pembayaran tiket pesawat Pak. Pembayaran tiket pesawat. Ya. Setelah ya. Pada saat menyampaikan kepada saudara itu pembayaran tiket pesawatnya siapa? Akomodasi Kakanwil Pak. Akomodasi Kakanwil. Iya. Ya. Kemudian setelah itu saya pinjam bahasa Teguh karena hutang udah limit di travel namanya Taufik. Saya kenal juga sama Taufik Pak karena saya sering pakai beliau juga kalau pemesanan tiket pesawat atau yang lain-lain. Itu di bulan tahun akhir tahun 2021 Pak. Bulannya kalau nggak salah saya bulan 9 ya Pak. Akhir bulan 2020, akhir tahun 2021. Di BAP saudara pada bulan November 2021 benar ya? Benar Pak. Ya, kemudian setelah itu saya tidak percaya begitu saja sama Teguh. Saya langsung konfirmasi Taufik Pak. Yang travelnya benar ada kemarin itu tunggakannya Tigo Balai. Ya. Setelah itu benar ada pembayaran tiket pesawat sebesar 37 juta. Saya sampaikan ke Teguh, saya pinjamkan, saya bisa cuma pinjamkan 30 juta Pak. Dengan 2 kali transfer ke Nugraha Paturozi BCA. Itu Nugraha Paturozi yang saudara tahu. Saya tahunya itu adik angkat Teguh. Dia tinggalnya di rumah Teguh juga Pak. Itu keterangan dari Teguh. Itu yang ngasih rekening Nugraha itu Teguh. Ya. Nah ini mohon izin yang mulia kami bacakan BAP saksi pada poin 5. Iya betul, saya pernah diminta melalui ajudannya itu saudara Teguh berupa dana untuk membantu keberangkatan Pak Syahrir ke Jakarta. Ya. Adapun kronologisnya sebagai berikut. Awalnya sekitar bulan November 2021 saya mendapat pesan WhatsApp dari Teguh untuk diminta datang menghadap Pak Syahrir di Kanwil BPN Provinsi Riau. Benar. Saya berpikir pemanggilan saya oleh Pak Syahrir tersebut terkait dengan pekerjaan saya sebagai notaris atau PPAT. Iya. Setelah mendapat pesan dari Teguh, keesokan harinya pada pagi hari saya datang menghadap Pak Syahrir di Kanwil BPN Provinsi Riau. Dan sesampainya di Kanwil BPN Riau, saya langsung menemui Pak Syahrir di ruang kerja beliau. Pada saat itulah saya bertatap muka langsung dengan Pak Syahrir. Benar? Iya Pak. Karena selama ini melihat di kesempatan acara-acara resmi BPN yang juga dihadiri oleh pengurus notaris. Yang saya tanyakan pada saat saudara menghadap ini di ruangan Pak Syahrir. Di ruangan Pak Syahrir. Itu hanya berdua. Ada Teguh. Berarti bertiga dengan Pak Teguh. Iya. Nggak ada kabut-kabut yang lain, hanya bertiga saja. Kemudian di BAP saudara, inti dalam pembicaraan saat itu adalah Pak Syahrir menyampaikan bahwa apakah saya perlu bantuan dari Pak Syahrir terkait dengan pekerjaan saya sebagai notaris atau PPAT di Kabupaten Kampar. Iya. Sehingga waktu itu saya menyampaikan bahwa pekerjaan saya hanya kecil-kecil, jadi sementara belum perlu bantuan dari Pak Syahrir. Iya Pak. Saya tidak ada pekerjaan sampai ke Kanwil Pak. Nah itu kan di November 2021, kemudian dari pertemuan itu selang berapa lama sehingga hitungan hari Pak? Hitungan hari. Iya, kalau nggak salah saya 2 hari. 2 hari kemudian. 1 hari atau 2 hari kemudian. Baru ketemu
menyampaikan. Iya, bahasanya minjam Pak, dan sampai saat ini tidak dikembalikan. Bahasanya minjamnya Minjam Pak. 30 juta ditransfer 2 Dua kali, iya. Mohon izin yang mulia kami menunjukkan ada Bukti transfer. Ya, silakan. Kami sita dari rekening Nugraha Foundasi. Ya, mau ditunjukkan langsung ya. Silakan Bu. Saksi maju. Saksi di BB nomor 1 ini atas nama dibilang pada 16 November. Ya. Kemudian mohon izin yang mulia, tadi saudara kan mengatakan sebagai pinjaman ini, tapi di BAP saudara pada poin 7 pada poin 6 terkait dengan permintaan dari tubuh tersebut, apakah saudara mengetahui bahwa uang sebesar 30 juta adalah untuk kepentingan Muhammad Syahrir? Kemudian jawaban saudara, iya saya mengetahui bahwa uang sebesar 30 juta yang diminta oleh tubuh tersebut adalah memang untuk kepentingan Pak Syahrir. Saya waktu itu mau membantu memberikan bantuan uang sebesar 30 juta tersebut karena memang saya berharap apabila nanti ada pekerjaan yang membutuhkan bantuan dari Kanwil BPN, maka beliau bisa membantu saya. Iya Pak, tapi saya tidak ada meminta bantuan sampai detik ini. Ya, ini di BAP saudara memberikan bantuan, bukan memberikan pinjaman. Iya, saya membantu Teguh, tapi bahasanya saya pinjamkan Pak. Bahasa, tapi maksud saudara memberikan bantuan. Iya, benar ya? Iya Pak. Tapi kalau sudah dikembalikan oleh negara, kembalikan ke saya Pak. Saya ngomongnya kayak gitu sama Teguh. Karena itu kan itu Pak, pasti diganti. Biasanya kalau PNS ya Pak, setahu saya. Ya, nanti disimpulkan lagi. Ya. Ya. Terima kasih ya Mbak. Kalau kemudian dilanjutkan. Ada lagi? Pak Yusman. Saudara saksi Yusman ya. Jabatan saudara di PT Sekar Bumi itu apa? Wakil Direktur. Wakil Direktur. Presiden Direktur. Wakil Presiden Direktur PT Sekar Bumi. Sekar Bumi ya. Sekar Bumi apa itu? Sekar Bumi Alam Lestari. Alam Lestari. Kemudian apakah PT Sekar Bumi Alam Lestari pernah mengajukan pengurusan pendaftaran HGU ke BPN Prof Riau? Ada ya. 2002. Tahun 2002 ya. Ubah. Kemudian saudara langsung pernah waktu itu bertemu dengan terdakwa? Sebelumnya memang sudah kenal. Oh, sebelum sudah kenal. Nah, tahun 2020. Di tahun 2020 ya. Pertengahan tahun 2020. Saudara menjabat sebagai wakil direktur PT Sekar Bumi sejak kapan? 2010. Oh, 2010. Ada 10 tahun. 10 tahun lebih ya. Jadi sudah tahun duluan ya. Ya. Kemudian apakah dalam pengurusan pendaftaran HGU PT Sekar Bumi itu ada mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan izin-izin tersebut? Yang ada secara resmi. Secara resmi, masih ingat nggak berapa secara resmi yang dibayarkan? Itu ya sesuai. Saya ada kasih datanya Di semua. BAP ini ya. BAP ya. Ada 10 ya, ada 1 miliar 172 juta sekian. Ada terus yang 40 Kemudian 46 juta ya. Iya, betul. Kemudian apakah saudara pernah memberikan uang terkait di luar pengurusan ini kepada terdakwa? Ada dari tahun 2020 Tahun 2020 pertengahan berapa yang sudah diberikan? Mungkin bulan-bulan 5 atau bulan 6 gitu. Nah, jadi memang beliau pas ketemu saya di 2020 bulan 3 atau bulan 2 itu kan tamu dari Jakarta. Ada tamu dari Jakarta. Saya ada tamu dari Jakarta. Ya. Jadi dia kan ikut hadir. Nah, Terus apa permintaannya kepada saudara? Kenakan diri, terus minta telepon. Akhirnya dia telepon ke saya. Ya. Ada waktu, coba silaturahmi lah. Ya. Oh siap, kalau itu nggak masalah. Karena kita bersaudara kok semuanya. Berteman lah ya. Berteman lah gitu. Nah, saya mengerti memang isu inisiatif kita nggak ada tujuan lain
20 juta. Langsung ke Pak? Langsung kepada dia. Pak Syahrir. Di mana dia saudara kasihkan? Biasa saya tetap ke rumah dinas dia. Oh, rumah dinas. Di mana itu? Jalan Kartini. Di Jalan Kartini. Itu di tahun 2020. Kemudian di tahun yang sama ada kasih lagi nggak ke Pak? Kalau ada itu pas mau hari raya. Mau hari raya. Mau hari raya, ya kakak udah apalah SMS atau macam mana repot. Apa permintaan dia atau bahasa-bahasanya dia ke saudara apa itu? Ya, ibarat kita sapa-sapa lah ke pondok lah. Main pondok, ke rumahnya maksudnya di Kartini itu. Ya. Karena mau lebaran itu, momen lebaran ya. Iya. Oke, kita udah mengerti, ya sudah, kita tetap macam mana lah berhubungan. Mengerti maksudnya mengerti itu apa? Ya. Ya pasti ada sesuatu yang dikasihkan lah ya. Nah, sesuatu dia pasti minta itu kan. Cuman ya kita namanya ini, tapi ini kita secara lera bukan ada tujuan lain. Iya. Karena pertemanan aja lah ya. Iya, pertemanan. Saudara ngasih itu bukan karena ini saya sedang ngurus biar nanti isinya enggak, karena pertemanan aja ya. 2022 bulan 2 baru mulai. Sebelumnya lah ya. Sesudahnya ya, sudah saudara kasih baru mulai. Nah, setelah kita udah jalani teman semua biasalah. Jadi kedua juga ke hari raya di tahun 2002 juga hari raya juga ya katanya ya. Iya. Jadi setahu ingat saya kira-kira 4 kali lah. 4 kali. Nah, saya kasih dia. Berapa masing-masing saudara kasihnya ke 20 juta? Sebanyak 4 kali untuk pemain THR itu ya. Bahasanya ya. Iya sih enggak. Oh enggak. Tiket mahal. Oh, untuk pulang lebar. Berapa lebar? Sekedar itu aja lah. Ya udah. Mila Septian Mila kenal dengan terdakwa, punya hubungan keluarga. Ini saudara menjelaskan di BP nomor 10 saya adalah keponakan jauh dari Eva Rusnati yang merupakan istri dari Muhammad Syahrir. Siap. Saudara bekerja sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri PPN di BPN Provinsi Riau. Sejak kapan? 4 Januari 2021. 4 Januari 2021. Pernah tinggal di rumah dinas Pak Muhammad Syahrir? Pernah. Berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Siap. Di sana siapa saja yang tinggal? Waktu tinggal di situ ada Budi, ada Julia Cantika. Siap. Ada Okta. Ada Okta. Ada Yudi. Ada ya, ada Hipson. Ada Hipson. Ya. Okta ini asisten rumah tangga. Siap. Yudi Adiadi. PPNPN juga. PPNPN juga. Kemudian tadi Hipson. Sama. PPNPN juga. Siap. Di rumah dinas ada yang menjaga satuan pengamanan? Ada. Ada. Ada berapa orang yang menjaga? Dalam 1 minggu berganti 3 orang. 3 orang. Siap. Pergi Taulu. Siap. Kenal saudara? Kenal. Joni Klamroy. Kenal. Kenal. Kemudian Agus Mardi. Iya. Agus Mardi itu di hari kerja atau di hari libur? Siap. Di weekend, hari libur, Sabtu dan Minggu. Siap. Joni Klamroy dan Freddy Taurus. Saudara kan sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri ini dibayar oleh negara izinnya. Iya. Masuk ke rekening saudara? Iya. Atas nama saudara? Iya. Di rekening bank mana? BNI. BNI. Nomor rekeningnya saudara tahu? 1168 057710. Saudara hafal nomor rekening? Itu untuk rekening gaji. Siap. Pernah dibuatkan juga rekening BNI ini? Pernah. Pernah. Oleh siapa? Oleh terdakwa Muhammad Syahrir. Bisa diceritakan bagaimana ceritanya saudara dibuatkan rekening baru ini? Siap. Jadi awal 2021 awal kerja, tapi bulannya nggak ingat lagi. Tapi di awal tahun Februari atau Maret gitu, Pak Syahrir memanggil ke ruangan kerjanya. Terus ada 3 orang, saya sendiri, Okta dan Yudi. Nah, sampai di ruangan kerja Bapak, langsung masuk, di situ langsung ketemu orang bank. Siapa nama orang banknya? Yolanda. Kenal saudara? Kenal. Dari bank mana? BNI. BNI Cabang Sudirman. Cabang Sudirman. Siap. Kemudian Bapak minta untuk dibukakan rekening atas nama masing-masing. Tapi di situ sudah dibuatkan sama orang bank, kita tinggal tanda tangan aja. Tahu tidak saudara tujuannya apa minta dibuatkan rekening? Tidak. Saudara tidak tanyakan kepada terdakwa? Tidak. 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 Jadi
saudara yang mengiyakan saja. Iya. Lalu untuk persyaratannya saudara memberikan apa untuk membuka? KTP. Iya. KTP saudara berikan kepada orang bank. Terus disuruh fotokopi. Yang Yolanda tadi. Iya, siap. Kemudian rekeningnya jadi kapan? Gimana? Rekeningnya jadi kapan? Nggak tahu jadinya kapan, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Buku rekening sama kartu ATM saudara tidak pernah pegang? Tidak. Tidak pernah pegang. Siap. Untuk setoran awal rekening kan biasanya untuk pembukaan rekening harus ada setoran awal gitu. Siap. Saudara membayar setoran awal? Tidak. 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 Jadi rekening dibuatkan oleh terdakwa tadi Yudi, selain saudara Mila tadi ada Yudi, Okta, kemudian siapa lagi? Sudah kita aja. Tiga itu yang di ruangan kerja dibuatkan oleh Yolanda di rekening Bank BRI Sudirman. Siap. Saudara tahu yang nomor rekeningnya itu 11755969902. Udah lupa Pak. Sudah lupa. Ini saudara bisa menyebutkan di sini apakah pernah dilihatkan oleh penyidik buku rekening saudara sama kartu ATM waktu diperiksa oleh penyidik KPK? Pernah Pak. Saya bawa ke rekening korannya. Rekening korannya. Nah, setelah dibuatkan rekeningnya ini di bulan Februari, saudara kan tidak pegang kartu sama bukunya atau bukunya. Pernah diminta oleh terdakwa untuk melakukan setor tunai? Pernah. Pernah. Berapa kali? Tidak ingat lagi. Iya. Banyak, sering. Kalau sering sih enggak, tapi ada lebih dari 3 atau 4 kali. DP nomor 19, saudara menyebutkan bahwa transaksi setor tunai dalam rekening nomor 11755969902 itu dari tanggal 19 Februari 2021 penyetor Mira Septiani awalnya 1.975.000, kemudian 2 Maret 2021 ada 20 juta. Ditunjukkan aja Pak, maju ke depan. Silakan Pak. Ini. Ini ada Pak. Siap. Benar. Benar. Ini semua atas perintah terdakwa. Siap. Bagaimana caranya? Bapak kalau dulu tolong ini dimasukkan ke rekening. Jika kalau masuk disuruh masukkan, kalau dia ngambil suruh tarik tunai. Kalau saya tanya waktu mau nyetor dulu, uangnya diberikan kepada saudara. Siap. 20 juta apapun besarannya itu diberikan secara tunai kepada saudara oleh terdakwa. Itu di kantor atau di rumah? Kadang di kantor, kadang di rumah. Ada yang di kantor, ada yang di rumah. Siap. Saudara memerintah, terdakwa memerintah kepada saudara untuk disetorkan ke rekening saudara. Siap. Untuk tujuan apa saudara tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Lalu saudara pergi ke bank. Iya. Sama siapa besok ke Bank BRI? Seringnya sendiri. Sendiri. Siap. Bawa uang tunai dari Iya. terdakwa tadi. Siap. Setorkan ke BRI Sudirman. Siap. Diterima oleh Yolanda juga di situ. Iya, dibantu sama yang Dibantu oleh Yolanda untuk setor tunai. Iya. Kan ini totalnya ada 634 juta rupiah. Nah, kemudian ada juga tarik tunai ini. Tarik tunainya sejumlah 402 juta rupiah mulai dari tanggal 14 Juli 2021 sampai 19 November. Di HP saudara nomor 20. Saudara tidak tahu nih ada tarik tunai ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara tidak pernah melakukan penarikan tunai atas rekening yang dibuatkan di kantor PPN Riau oleh terdakwa? Pernah. Berapa kali? 2 kali atau 3 kali. Berapa besarannya? Yang saya ingat waktu menutup rekening Pak di akhir 62 juta. Hanya di akhir saja? Iya, seingat saya. Itu yang saudara tarik tunai? Iya. Sebelumnya tidak pernah? Ada yang mulai dari 14 Juli 2021 sampai 19 November 2021. Sebentar dulu Pak ya. Pak Jaksa, kita dengar yang menanya dulu Pak ya. Ya. Silakan. 19 November 2021 sebesar 402 juta ini bukan saudara yang melakukan penarikan? Kan saudara tadi mengaku tarik tunai hanya terakhir pada saat penutupan rekening. Siap. Sebesar 62 juta. 62 juta. Iya. Hanya satu kali itu. Iya. Ini jumlahnya 402 juta, saudara tidak pernah melakukan penarikan tunai. Buku tabungan dan ATM dipegang oleh terdakwa. Siap. Tarik terakhir 62 juta 619.000. Siap. Saudara tutup rekening? Iya. Di BRI Sudirman? Siap. Dibantu oleh Yolanda? Iya. Uangnya saudara berikan kepada siapa? Pak Sarif. Pak Sarif? Iya. Semuanya? Iya. Semuanya. Kemudian transaksi keluar lainnya ada sejumlah 92.500.000 dari tanggal 7 Mei 2021 sampai 1 November 2021.
melalui ATM BNI. Pernah saudara melakukan penarikan? Melalui ATM tidak pernah. Tidak pernah. Baik melalui teller maupun ATM tidak pernah ya. Hanya sekali waktu Siap. Ini ada berapa transaksi yang saudara lakukan setelahnya. Ada 7 Juli 2021 4 juta, kemudian 13 Juli 2021 5 juta, 10 Agustus 2021 sampai dengan itu 22 November ditarik sebesar 62.619.000. Siap. Saudara tidak tahu penggunaannya untuk apa? Tidak tahu. Tidak tahu dari mana uangnya, Tidak tahu. Hanya diminta oleh Pak Syahrir untuk membuka rekening. Saudara memberikan KTP, dibuatkan oleh Yolanda dari Bank BNI, kemudian uang masuk, uang keluar dari sana saudara tidak tahu. Hanya pada saat penutupan rekening saudara disuruh oleh terdakwa untuk menutup rekening, uang yang diambil sebesar 62 juta sekian diserahkan kepada terdakwa. Siap. Hanya itu saja. Iya. Cukup ya. Kalau terkait tas tadi, memang saudara pernah menerima koper? Pernah. Pernah. Kopernya menurut saudara warna hitam. Warna hitam, seingat saya. Di tahun kapan? 2021, tapi bulannya tidak ingat. Tidak ingat. Di Pertengahan mana? kayak. Di mana? Di rumah dinas. Di rumah dinas Jalan Kartini. Siap. Udah. Setelah itu kan terdakwa ini memanggil stafnya tadi saudara bilang. Iya. Perempuannya. Iya. Tadi di JPU juga menyampaikan memperlihatkan si saudara Mila di BAP saudara. Itu saudara pastikan ini orangnya atau tidak? Ya saya bilang saya ragu. Ragu ya. Ragu. Iya. Berarti saudara ketemu 2 kali di kantor BPN dan di rumah dinas. Iya. Setelah sampai di rumah dinas itu, saudara pasti ketemu dengan security. Security saudara kenal? Enggak, saya lupa juga semuanya. Kan cuma selang berapa menit. Lihat. Terus saat saudara sampai di rumah dinas itu ketemu security, saudara sampaikan apa ke security? Dia langsung nanya apa? Bang, sudah ditunggu di dalam. Security-nya sampaikan seperti itu. Iya. Berarti ketemu dengan perempuan yang di rumah dinas itu di teras atau di dalam rumah? Di dalam. Di dalam. Ya. Kira-kira siang ini jam berapa? Jam 1-an. Jam 1-an ya. Terima kasih untuk Pak Fahmi. Untuk saudara Mila, saya memastikan lagi. Siap. Koper yang saudara terima itu kan warna hitam. Siap. Tadi saudara Fahmi mengatakan itu warnanya abu-abu ya. Siap. Saudara terima itu siang, sore, malam. Siang. Siang. Jamnya jam berapa? Jamnya tidak ingat, jam jelas jam kerja. Jam kerja. Siap. Kopernya itu ada tangkai gitu ya? Ada. Bukan yang di tengkanya. Bukan. Saudara tahu isinya apa? Tidak. Berat nggak? Lumayan. Lumayan berat. Siap. Kalau dimasukin baju itu sesuai dengan beratnya baju kan? Siap. Siapnya apa nih? Iya. Iya. Beratnya baju. Saudara Mila tinggal di rumah dinas terdakwa itu berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Siap. Setelah itu Ngekos. terakhir itu tinggal bulan apa? Ngekosnya di 6 Februari. Terakhir dari rumah dinas itu bulan apa? Bulan 2. Bulan 2 ya? Siap. Bulan 2. 2022. Siap. Tadi untuk Pak Indra Gunawan. Pak Indra Gunawan kan saudara ada memberikan 10 juta tadi, totalnya Ya. 10 juta. Itu saudara berikan langsung atau melalui staf atau melalui staf saudara di perusahaan? Melalui staf. Staf saudara. Iya. Staf saudara itu memberikannya ke siapa? Itu saya nggak pasti, tapi mungkin ke tim. Pemberian itu pada waktu rapat. Bukan, karena sudah mau makan apa untuk makan malam. Untuk makan siang. Iya. Oke, baik. Nanti disimpulkan aja. Intinya saudara ingin mengatakan bahwa saudara tidak ada memerintahkan Teguh untuk meminta uang tiket, itu aja kan? Siap yang mulia. Ya, intinya saudara bantah keterangan itu.
pada saksi. Apakah saudara tetap pada keterangan tadi atau ikut keterangan Bapak ini? Tetap, Pak. Ya udah, itu tetap dia pada keterangannya. Ada lagi? Yang ketiga, saudara saksi Siska itu datang ke kantor saya itu atas permintaan saudara sendiri karena pekerjaan yang di kantor itu tidak tuntas-tuntas. Makanya saudara Siska menghadap saya yang mulia. Oke, apakah saudara itu datang ke kantor terdakwa atas inisiatif saudara oleh karena ada pekerjaan yang tidak tuntas atau atas permintaan dia? Atas inisiatif saya, Pak. Ya, Jadi, benar. Ya. Pak, pertama kan Pak, saya salam kenal sama Pak Kanwil dan itu pertemuan saya menghadap ke beliau baru pertama kali. Setelah itu karena beliau Kanwil kan Pak, saya hanya curhat aja Pak, bukan saya minta tolong, maksudnya saya hanya curhat. Ada pekerjaan saya Pak, sudah 6 tahun nggak selesai. Saya juga mana tahu Bapak bisa tegur gitu. Ya, sudah. Cuma itu aja Pak. Oke, tidak substantif itu sebenarnya. Iya. Ya, ada lagi Pak? Kemudian yang lain, yang untuk saudara Siska, itu yang dilaporkan oleh Siska itu pekerjaan baru Pak, bukan pekerjaan lama. Karena saudara Firdaus, kepala seksi di BPN Kapal itu melaporkan kepada saya saudara Siska adalah mempunyai pekerjaan dengan saudara Teguh yang tidak sepengetahuan saya. Jadi ya, nanti Bapak simpulkan aja itu Pak. Ya, asesulit sifatnya. Ya, kepada yang siapa lagi? Kemudian saudara Indra Gunawan. Apa keberatannya? Itu saudara katanya mengasih uang ke saya, uang makan malam. Itu ke siapa yang saudara ini, Indra Gunawan, saksi? Ya. Sebentar. Ini supaya tidak berpanjang-panjang ya. Timnya yang menyerahkan kepada saudara, apakah itu diserahkan langsung kepada saudara atau kepada tim saudara juga? Saksi ini juga tidak tahu. Benar begitu Pak Indra Gunawan? Benar Pak. Nah jadi pertanyaannya sekarang, Bapak ada keberatan nggak? Kalau Bapak menyatakan keberatan, tinggal kami konfirmasi. Keberatan yang mulia. Ya, keberatan. Nah, dia keberatan bahwa tim saudara atau siapapun itu ada memberikan uang dari saudara. Pertanyaannya, saudara tetap pada keterangan saudara bahwa perusahaan ada mengalokasikan 2 kali. Pertama 5 juta, kedua 5 juta diserahkan kepada terdakwa. Tetap melalui tim. Ada dikeluarkan, diberikan, tapi saya tidak pastikan kepada siapa. Iya, tetap ya. Nah, ada lagi Pak? Pada Pak Jusman Maudin yang mulia. Ya, Pak Jusman. Nah, ini yang bayar aplikasi tadi. Apa? Saudara saksi Jusman Maudin, apakah pernah saya minta uang kepada saudara? Ya, memang nggak minta, cuma apa ya kita dibilang kan gitu. Nah, memang kamu nggak minta langsung, cuma kamu ya kayak gitulah. Kayak gitulah gimana Pak Jusman? Jangan Bapak sebentar dulu, sebentar. Jangan Pak Jusman bikin ini langit di atas langit Pak. Bapak jelaskan yang kayak gitulah itu apa? Nah, coba. Tadi kan saya bilang, kan dia bilang rumah pondok, kan gitu. Ya. Nah, ini tiket mahal, kan gitu. Ya. Jadi dari kalimat itu yang saudara pahami apa? Ya, kita namanya berteman, bersaudara, ya saya mengerti lah. Mengertilah sehingga ya memberikan uang secara apalah, bukan apa ada sesuatu apalah kan gitu. Ya udah, itu jawabannya Pak. Bapak tidak pernah meminta uang, tapi dengan kalimat singgahlah ke pondok, tiket mahal Bapak ini, itu makanya saya bilang bayar aplikasi. Bapak ini sudah mengerti bahwa datang ke tempat Bapak itu memberikan uang. Sekarang pertanyaannya, Bapak keberatan atau membantah itu atau tidak, itu aja? Membantah. Ya. Kemudian sebentar dulu Pak, biar saya konfirmasi. Membantah menerima uang ya? Ya. Sekarang pertanyaannya, dia kan membantah bahwa tidak ada dia menerima uang dari saudara. Pertanyaannya, Bapak tetap pada keterangan Bapak tadi atau itu keterangan dia? Tetap tadi. Tetap. Tapi masih teman, ya. Tetap teman walaupun tetap pada keterangan. Udah, ada lagi Pak? Saudara saksi Jusman Maudin
memberikan uang kepada saya, terus saya tolak, kemudian saya tinggal di dalam, saudara tinggal di atas meja, betul? Nah, sebentar, saya tengahi. Pernah Bapak memberikan uang kepada Bapak ini, tapi ditolaknya. Lalu saudara tinggalkan di atas meja, benar? Betul. Betul. Dibenarkannya itu, Pak? Demikian, terima kasih yang mulia. Ya. Ada nggak besoknya orang yang mengembalikan uang itu ke kantor Bapak? Tidak. Berarti uang itu tinggal di meja itu ya? Iya nggak? Iya. Udah, lanjut Pak. Ada lagi? Cukup yang mulia. Cukup. Kepada Mila dan Pak Ahmad ada? Ada yang mulia. Apa itu? Pernah memang saudara Mila ini saya suruh pulang untuk ngambil koper, tetapi karena famili saya waktu itu ketinggalan pesawat, sehingga koper itu dititip dulu ke rumah saya. Dia mau berjalan ke Pelalawan, dititip dulu. Teman saya, saudara famili saya itu mau ke Pelalawan, jadi titip dulu koper itu ke apa namanya, ke rumah. Tapi saya bilang, saya kan kerja, nanti saya suruh Mila pulang ke rumah, nanti di rumah serahkan sama dia koper itu. Ya, ya itu alasan Bapak ya? Ya. Ya, lumayan lah alasannya itu. Itu siapa nama saudara Bapak itu? Rusdi. Rusdi. Nanti bisa dihadirkan berarti ya? Ya. 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 Sekarang saudara Mila, saudara tetap pada keterangan saudara bahwa yang menitipkan itu adalah orang yang ditemui di kantor, atau saudara Bapak ini yang mau ke Pelalawan? Tetap yang mulia. Tetap. Ya, sudah. Cukup ya? Cukup. Ya, silakan masing-masing nanti menyimpulkan ya. Penuntut umum masih ada saksi yang mau diajukan? Masih ada yang hari ini sebetulnya ada satu orang saja dari Pengadilan Pak Sadida. Sudah saudara saat ini bekerja sebagai Direktur PT Putra Maharaya. Ya. Betul. Pernah melakukan pengurusan tanah terlantar ke Kanwil BPN Riau. Betul. Betul. Tanah terlantarnya terletak di wilayah mana? Lintas Timur, Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar. Luasnya berapa? Luasnya yang 92. 92 hektar. Ya. Untuk digunakan untuk apa? Sekarang kita gunakan untuk pembangunan pergudangan. Pergudangan. Pada saat pengurusan tanah terlantar, saudara pernah berhubungan dengan terdakwa? Pernah. Pernah berhubungan dengan terdakwa. Pada 12 Oktober 2020, saudara pernah diberikan surat undangan untuk hadir pada tanggal 14 Oktober 2020 kegiatan peninjauan lapangan dan sidang panitia C. Betul. Untuk tanah terlantar yang diajukan oleh PT Putra Maharaya. Betul ya. Kemudian pada saat itu saudara juga pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar 20 juta rupiah di Hotel Private. Ya. Betul. 20 juta diberikan kapan Pak? Kepada terdakwa yang hadir? Tanggalnya saya nggak ingat Pak. Tahun ini? Ya tahun itu juga. Tahun itu juga di tahun berapa Pak? 2020 itu. 2020. Sebesar 20 juta di Hotel Private. Ya. Kepada Pak Muhammad Sarif. Ya. Langsung diterima oleh terdakwa? Langsung. Langsung. Saudara yang menyerahkan langsung? Ya. Dalam bentuk cash? Ya. Ya. Kemudian ada juga sebesar 10 juta pada Safriani. Safriani. Sini saudara jelaskan di AP nomor 7 yang mulia. Saya jelaskan bahwa terkait dengan permasalahan Ibu Ina ya. P. Putra Maharaya yang dianggap tanah terlantar, saya pernah memberikan uang kepada Ibu Sarif selaku Kanwil BPN Riau dan pegawai BPN yang bernama Safriani. Oh Ibu Ina ya. Ina. Ya. Uang tersebut saya berikan setelah bertemu M. Sarif di Hotel Paranpak. Jumlah uang yang saya berikan ke M. Sarif sebesar 20 juta, sedangkan Safriani sekitar 10 juta. Ya. Uang tersebut saya berikan sebagai ucapan terima kasih saya atas bantuan terkait sidang C tanah PT Putra Maharaya yang dianggap terlantar. Ya, betul. Cukup yang mulia? Cukup ya dari penasihat hukum. Saudara saksi, terkait uang yang 20 juta saudara saksi berikan kepada terdakwa itu atas permintaan terdakwa atau memang dengan sukarela saudara saksikan? Atas permintaan terdakwa? Sukarela ya. Cukup ya. Ya. Terdakwa,
mengerti atas keterangan Satimi? Mengerti. Ada keberatan? Tidak ada. Benar itu yang diterangkan ya? Nah, benar. Terima kasih saudara Satimi sudah hadir di sini ya. Boleh ke belakang. Cukup Pak ya. Untuk saksi berikutnya hari Senin tanggal 22. Gitu ya. Saudara terdakwa ya, kembali dengan tahanan dan kesehatan saudara untuk menghadiri persidangan. Ya. Senin dan Selasa. Ya, tetap Senin dan Selasa Pak. Ya. Nanti yang lain kami serta dalam. Dihadirkan penuntut umum pada persidangan tersebut dan tetap didampingi penasihat hukum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 8.30 Pak ya. Pak Jaksa, 8.30 komunikasi dengan lapas supaya sudah connect Pak. Ya, sidang selesai.